Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Jadi gue lagi cobain dua headset barunya Fantech. Ini headset dua-duanya budget. Basically ini kedua headset yang persis banget secara fisiknya. Yang bedain itu cuman dia ada yang 7.1 dan ada yang biasa. Ya bedainnya itu dari interface ujungnya aja sih, ada yang USB, ada yang 3,5 mm pakai aux gitu. Jadi ya kita akan coba lihat headset budget dari Fantech ini. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia untuk Fantech Portal HQ55 dan ini untuk yang HG28. Basically gue kalau tunjukin kayak gini gue bisa bilang ini ketukar juga nggak masalah gitu ya, karena nggak kelihatan. Benar-benar kelihatannya itu kalau kita lihat ujung si kabelnya, interface-nya. Nah, untuk keduanya karena fisiknya sama, jadi gue akan bahas satu aja. Gue langsung ngomongin aja ke spot-spot yang menarik menurut gue. Jadi pertama gue suka ada di bagian atasnya ini dia fabric gitu ya untuk di lapisan kawatnya dia itu model headband yang terekspos gini, yang pakai headband bukan yang ada adjusternya. Nah biasanya di atasnya itu pakai kayak sejenis rubber gitu ya untuk ngelapisin dia punya kayak apa ini kawatnya. Tapi di sini dia pakai fabric yang menurut gue akan kelihatan jauh lebih elegan dibanding pakai karet yang mengkilap gitu. Ear cup-nya di sini dia punya desainnya menurut gue oke, dia punya grill. Ya ini kelihatan kayak all black gitu, jadi kelihatan elegan. Tapi sebetulnya ini tuh dia ada RGB-nya. Kalau misalnya RGB-nya mati menurut gue akan lebih keren dibanding RGB nyala. Itu preferensi gue. Nah itu juga bedanya antara si HQ55 dengan HG28. Karena di HG28 yang 7.1 ini dia itu nggak bisa kita matiin RGB-nya karena interface-nya satu pakai USB aja. Sementara untuk yang di HQ55 dia punya interface itu ada dua USB dan pakai aux yang ke split gitu, dan sebetulnya kita juga dapat splitternya juga sih untuk langsung ke combo jack 3,5 mm atau ke TRRS. Nah untuk USB-nya ini gunanya untuk nyalain dia punya RGB aja. Jadi kalau untuk gue pribadi ya gue pilih untuk gak pakai USB ini biar RGB nggak nyala. Jadi itu salah satu perbedaan dari keduanya. Ya kalau di HG28 kita nggak punya opsi untuk matiin RGB-nya sih. Terus hal yang cukup menarik juga dari si headset ini tuh dia punya bentuk ear cup-nya itu bukan yang 100% rounded, bukan 100% bulat. Ya si headset Fantech HG28 atau si HQ55 ini bukan tipikal yang ear cup-nya ini foam ear cup-nya tebal. Jadi di kuping gue itu agak susah ngefitnya sebetulnya ya. Jadi kuping gue tuh sebenarnya nggak 100% over ear gitu jadinya, agak sedikit ngegantung. Tapi karena dia punya bentuknya yang oval ini agak sedikit membantu dibanding bulat. Karena kalau misalnya bulat udah pasti dengan jenis headset kayak gini akan gantung di belakang kupingnya. Jadi agak sedikit ada rongga gitu ya, yang bikin kurang nyaman sih di kuping gua. Jadi emang secara fitting kedua headset ini tuh bukan yang tipikal gigit banget nih. Kalau misalnya gue pakai kayak gini kuping gua harus agak di adjust sedikit gitu ya untuk masuk ke dia punya foam. Tapi di sini tuh karena bentuknya yang tadi gue bilang, jadi nggak ada celah gitu loh di belakangnya, which is good sih. Cuman ya emang sedikit agak rasanya menggantung karena foamnya itu nggak bener-bener over ear banget di jenis kuping dan di ukuran kuping gua gitu ya. Untuk dalam ear cup-nya dia masih ada kain untuk ngelapisin biar kuping kita itu nggak langsung kena ke cover drivernya yang plastik di dalam itu. Jadi ya menurut gue ini cukup ngebantu karena emang ini kuping gue cukup berasa banget sih kena ke bagian cover driver ini. Jadi kalau nggak ada kain ini akan tidak nyaman ya. Untuk headsetnya ada mikrofon yang pakai boom microphone gini ya. Dan ini ya kayak beberapa headset Fantech juga modelnya dan bahannya. Tapi kita coba akan dengerin si kualitas mikrofonnya dari kedua headset ini. Oke, jadi kayak ginilah untuk kualitas suara mikrofon dari headset Fantech Portal HG28. Ini gue langsung colok interface-nya si USB itu ke PC dan gue rekam pakai Audacity, hasilnya kayak gini. Gue sih bisa lihat untuk di grafiknya dia itu lumayan oke powernya. Ketika gue diem juga ini lumayan clear. Ya, gue rasa ini oke sih untuk mikrofonnya dia. Tapi ya kita ada pesawat nih. Ya itu kedengeran gak ya? Ya jadi kita akan coba next untuk ke HQ55. Yo. Oke, ini suara dari mikrofon Fantech Portal HQ55. Suaranya kayak gini. Kalau gue lihat sih grafiknya lumayan kecil ya.
Ya pas gue diem juga ini minusnya sampai 54 dB. Gue langsung colok pakai interface yang combo jack audio 3,5 mm. Jadi auxnya gue pakein splitter lagi karena ya PC gue sound cardnya udah langsung nyatu ya combo jack. Hasil suaranya kayak gini. Gue rasa akan lebih bagus si HG28 sih dibanding HQ55 ini untuk suaranya dia. Si HG28 tadi lumayan rapet ya, terus powernya dapat juga, kayak pas aja gitu. Kalau ini kayaknya agak kekecilan. Yap, jadi ya gitu. Coba gue diem dulu ya. Ya, itu dia. Kita lanjut bahas headset ini. Yuk. Untuk tombol-tombol di headset ini atau shortcut ya cuma ada volume wheel aja, nggak ada yang lainnya. Simple dan ya biasa juga gue agak sedikit pusing untuk pelajarin tombol-tombol yang ada di headset kalau headsetnya baru ya. Jadi ya oke lah, nggak ada yang lain-lain tuh menurut gue nggak masalah. Karena dia juga wired sih. Yang wajib ada tombol-tombol itu headset wireless itu wajib banget. Ini headset yang lumayan enteng, ada di 250 gram. Emang bahannya sih gue ngerasa ini plasticky banget ya. Coba tetap kokoh, gue goyang-goyangin, gue coba tekuk-tekuk di sini sih nggak ada bunyi-bunyi. Jadi ya fine-fine aja. Untuk kedua headset ini gue lebih suka si HG28 sih ya karena interface-nya cuma satu aja, USB, dan ini bisa langsung nyala dan bisa dengerin audio dari laptop kita. Cuma minusnya karena dia interface-nya satu, kita nggak bisa pilih untuk matiin RGB ya. Untuk preferensi gue sih ini agak bermasalah sedikit, tapi kalau misalnya kalian suka RGB ya menurut gue oke-oke aja. Nah, gue juga udah coba dengerin kualitas suara dari kedua headset ini. Surprisingly, gue sih suka banget sama si HG28. Tapi menurut gue bukan karena si 7.1-nya sih, karena dia punya driver tuh menurut gue kayak bagus aja gitu. Gue nggak tahu kenapa ya. Jadi gue ngerasa si HG28 ini balance banget untuk sebuah headset gaming ini yang budget, apalagi ya di harga 100 ribuan. Menurut gue ini paling oke selama gue coba beberapa headset gaming di harga tersebut. Ini seenak itu si HG28. Nah, ini berbanding terbalik banget sama si HQ55. Karakteristiknya itu bener-bener kayak headset gaming 100 ribuan. Jadi dia punya bass itu dominan banget. Terus ada beberapa part juga bikin kayak mendem gitu suaranya. Jadi kurang jelas. Untuk clarity-nya juga ini kurang oke. Vokalnya menurut gue ya, kalau gue suruh bandingin antara keduanya, gue bisa bilang sangat mudah untuk menyarankan kalian ke HG28 sih untuk kualitas suara di antara kedua headset ini ya. Tapi untuk si fitur 7.1 di HG28 ini menurut gua nggak terlalu kedengeran signifikan gitu ya. Biasanya kan kalau 7.1 ya sound stagingnya luas, lebih berasa kanan kirinya. Di sini tuh agak nggak seperti itu. Gua notice-nya ya pure untuk dia punya kualitasnya itu suaranya balance aja, jadi enak sih menurut gua. Mungkin hal yang gua concern dari si HG28 atau si HQ55 ini soal gripnya sih ya. Gripnya ini bisa harusnya lebih enak lagi. Ini kurang enak menurut gue, di kuping tuh agak kurang nyaman ya. Harus di adjust kupingnya, posisi kupingnya tuh sebenerin manual. Jadi bukan yang dipakai tuh langsung enak. Ya, itu sih mungkin ya, karena itu cukup jadi concern. Tapi bukan yang bikin pusing sih untungnya. Si headset ini dipakai lama-lama menurut gue lebih karena ya kurang kurang berasa ketutup aja gitu, kayak kurang dipeluk kupingnya ya dibanding pakai beberapa headset gaming yang udah pernah gue cobain lainnya. Untuk kedua headset ini harganya masih ada di range 100 ribuan. HQ55 itu ada di 145.000 dan HG28 itu harganya ada di 185.000. Ini oke sih, kualitas suaranya gue suka. Nah, kemarin gue juga ada bahas yang si headset Fantech yang polos gitu ya, itu bagus juga, yang earcupnya itu dari Fabric, apa ya, lupa gue namanya. Nah, gue suka sama clampingnya dia, itu enak banget, nyaman. Cuma suaranya gue lebih suka ini nih, si HG28. Jadi ya plus minus banget sih. Iya, kalau di-combine itu bisa jadi headset budget yang mantap sih menurut gue. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video gue kali ini, ngebahas dua headset barunya Fantech yang harganya di 100 ribuan. Gue cukup impress sama HG28 khususnya. Jadi ya thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gak usah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.